Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah pembelajaran berbasis multimedia. Di sini kami akan membahas materi tentang evaluasi media pembelajaran berbasis multimedia. Materi ini disusun bersama bimbingan Ibu Nuriska SPD MT selaku dosen mengampu pada mata kuliah pembelajaran berbasis multimedia. Kami harap materi yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi wawasan yang berguna untuk kita, khususnya mahasiswi dan mahasiswa ataupun siswa-siswi yang sedang menempuh pendidikan di multimedia. Pertama-tama, puji syukur kami panjatkan terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmatnya lah kami bisa menyelesaikan materi ini dengan tepat waktu. Tak lupa salawat berserta salam kami hanturkan untuk sang baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau lah kita bisa merasakan indahnya ilmu pengetahuan yang kita nikmati saat ini. Topik ini dipilih karena evaluasi itu sangat penting, khususnya dalam media pembelajaran berbasis multimedia. Karena ini bukan sekedar media yang keren, tapi kita harus tahu apakah media yang kita gunakan ini benar-benar efektif di dalam kelas atau tidak. Secara singkat, pembahasan kita ini berangkat dari perkembangan teknologi yang membawa pengaruh besar dalam dunia pendidikan kita. Multimedia ini memang bisa bikin pembelajaran itu jadi lebih menarik, tapi tetap harus dievaluasi terlebih dahulu. Evaluasi ini biasanya itu mencakup dari kejelasan materi, daya tarik, serta interaktivitas dan juga kemudahan dari penggunanya. Kalau media ini sudah memenuhi aspek-aspek tersebut, biasanya hasilnya itu bisa meningkatkan pembelajaran kita, motivasi siswa, serta keterlibatan siswa tersebut. Kemudian seperti yang kita tahu, kalau teknologi informasi dan komunikasi itu berkembang dengan sangat pesat, termasuk dalam bidang pendidikan kita. Media pembelajaran berbasis multimedia itu biasanya menggabungkan teks, gambar, audio, video, serta animasi, sehingga pengalaman belajar kita itu jadi lebih kaya dibanding media konvensional. Tapi kita perlu ingat kalau nggak semua media pembelajaran itu otomatis efektif. Karena itu kita tetap perlu melakukan evaluasi supaya kita yakin kalau media yang kita gunakan di dalam kelas ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah teman-teman, di bagian latar belakang ini kami menyoroti adanya 3 hal penting. Yang pertama, perkembangan teknologi banyak sekali melahirkan inovasi untuk media pembelajaran. Yang kedua, pentingnya evaluasi, di mana nggak semua media pembelajaran ini cocok untuk dipakai. Yang ketiga, fokus evaluasi. Jadi ini bukan hanya tentang teknis, tapi juga dari segi kejelasan materi, daya tarik, interaktivitas, bahkan kualitas visual dan auditorinya tersebut. Jadi evaluasi ini tuh benar-benar jadi alat ukur apakah media yang kita gunakan ini mendukung pembelajaran tersebut ataupun tidak. Nah, dari latar belakang tadi muncul beberapa rumusan masalah, di mana apa saja kriteria evaluasi media pembelajaran berbasis multimedia. Kemudian seberapa efektif sih multimedia itu digunakan dalam pembelajaran, dan bagaimana cara kita itu menilai kemudahan pengguna multimedia untuk siswa. Lalu bagaimana kualitas visual dan auditori dalam suatu media, dan yang terakhir, seperti apa sih contoh media yang bisa kita gunakan sebagai evaluasi. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan kriteria-kriteria evaluasi tersebut, mendeskripsikan efektivitas multimedia, melihat kemudahan pengguna, dan menganalisis kualitas visual dan auditori, sampai memberikan contoh penerapan evaluasi tersebut. Manfaatnya juga banyak, jadi bagi guru bisa jadi panduan untuk memilih media tersebut. Bagi siswa tentu ini dapat menjadi pengalaman belajar yang lebih menarik dan jelas. Dan bagi pengembang, evaluasi ini bisa jadi masukan untuk memperbaiki media. Dan bagi peneliti ini bisa jadi bahan untuk mengembangkan kajian-kajian yang lebih lanjut. Nah, lanjut ke bagian inti, yaitu kriteria evaluasi. Yang pertama, kejelasan, di mana materinya ini tuh harus runtut, jelas, dan bahasanya itu sederhana. Dan navigasinya itu juga harus jelas. Yang kedua, daya tarik. Visualnya ini tuh harus menarik, warna, tipografi, ilustrasi, bahkan video pun atau animasi itu bisa mendukung supaya siswa ini tuh jadi lebih termotivasi. Yang ketiga, interaktivitas. Media yang baik itu tuh bisa memberikan kesempatan siswa untuk berinteraksi, entah itu lewat simulasi, kuis, ataupun bahkan permainan.
Jadi tentu ada umpan balik kan yang bisa membuat siswa itu merasa terlibat. Nah, jadi kriteria ini tuh jadi fondasi awal sebelum kita bisa menilai lebih dalam efektivitas dalam kualitas media tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan membacakan slide 9. Efektivitas dan kemudahan penggunaan multimedia. Efektivitas penggunaan multimedia. Multimedia efektivitas bila membantu siswa memahami konsep lebih baik. Mayer 2009 menjelaskan bahwa kombinasi kata dan gambar lebih efektif. Efektivitas ditinjau dari pemahaman konsep, memvisualisasikan materi abstrak, motivasi meningkatkan minat belajar, fleksibilitas dapat digunakan tatap muka atau daring, diversifikasi gaya belajar, mengakomodasi gaya belajar visual, auditory, kinestetik, contoh animasi interaktif, sistem peredaran darah lebih efektif daripada penjelasan verbal. Munir 2012. Kemudahan penggunaan media bagi siswa. Aspek usabilitas penting agar media tidak menghambatkan pembelajaran. Menurut Nielsen 1993, kemudahan penggunaan dilihat dari reliabilitas siswa dapat memahami cara mengoperasikan efektivitas siswa menggunakan media tanpa hambat teknis. Memorabilitas di penggunaan berulang tatap muka dipahami. Error minimalkan kesalahan teknis atau penggunaan. Partisipan siswa merasakan nyaman dan puas. Instrumen evaluasi bila perubahan feedback respon siswa, evaluasi guru atau uji coba terbatas. Ini akan dibacakan oleh kawan saya. Selanjutnya saya menjelaskan tentang contoh evaluasi media pembelajaran. Yang pertama itu kejelasan dari evaluasi media itu yang mana materinya dijelaskan secara bertahap, teksnya dilengkapi atau singkat agar mudah dipahami oleh yang membacanya. Kemudian daya tarik, yang mana daya tarik itu contohnya desain itu harus ada warna yang cerah atau ilustrasi yang menarik, misalnya kartun tumbuhan. Yang ketiga, interaktivitas, yang mana siswa itu harus aktif, misalnya klik gambar atau kerjakan kuis. Kemudian kemudahan penggunaan, yang mana navigasi gampang dipahami, tombolnya berfungsi dengan baik. Kemudian visual dan auditory, yang mana animasinya lancar, teksnya mudah dipahami, suaranya jelas, musiknya tidak terganggu. Jadi dari hasil penilaian yang saya jelaskan tadi, media ini sangat cocok dipakai. Karena apa? Karena memenuhi 3 aspek atau 3 hal penting. Yang pertama pedagogis, yaitu dapat membantu belajar, teknis mudah digunakan, kemudian estetika, yang mana menarik dilihat atau didengarkan. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang kualitas visual dan auditory media, yang mana dari aspek visual tersebut dapat kita lihat yang pertama tuh gambar jelas, yang kedua warna seimbang dari gambar tersebut, tidak menyilaukan. Yang ketiga layout teratur, dan teks mudah dibaca atau mudah dipahami. Inti dari aspek visual tersebut, dia tuh mudah dipahami dan mudah dimengerti apa yang kita lihat dari aspek visual tersebut. Kemudian aspek auditory, yang mana aspek auditory
Suara narasinya harus jelas, tidak boleh bising atau terpotong. Musik latar mendukung suasana belajar tanpa mendominasi sinkronisasi audio dan visual baik. Jadi perbedaan antara aspek visual dengan aspek auditori, yang mana jika aspek visual dia dapat menghubungkan apa yang kita lihat dari gambar tersebut, adanya gambar, teks, warna, dan tata letak. Kemudian dari aspek auditori, yaitu apa yang menghubungkan apa yang dia lihat dari narasi, efek suara, dan musik. Kemudian menurut Mayer, pada tahun 2009, yang mana penggunaan audio dan visual yang selaras dapat mengurangi cognitive load sehingga informasi lebih mudah dipahami. Baik, saya akan melanjuti ke lab 12, instrumen evaluasi dan kesimpulan. 1. Kejelasan materi sesuai kurikulum, bahasa mudah dipahami, navigasi jelas. 2. Daya tarik, tampilan visual menarik, warna animasi sesuai maupun meningkat motif belajar. 3. Interaktivitas, ada kuis, simulasi, Facebook, jelas siswa dapat mengontrol pembelajaran. 4. Kemudahan, menu mudah digunakan, instrumen sederhana, minim error teknis. 5. Visual, gambar jelas, layout rapi, teks terbaca. 6. Auditory, narasi jelas, musik latar mendukung sinkron baik. 7. Efektivitas, media membantu pemahaman, tingkatkan keterlibatan, fleksibel digunakan. Skor 1 sama dengan sangat kurang, 2 sama dengan kurang, 3 sama dengan cukup, 4 sama dengan baik, 5 sama dengan sangat baik. Kesimpulan, evaluasi media pembelajaran berbasis multimedia penting untuk menjamin evaluativitas. Media yang baik harus jelas, interaktif, mudah digunakan, serta berkualitas audio dan visual. Instrumen evaluasi sistematis membantu guru menilaikan media secara objektif, mendukung terpercaya tujuan pembelajaran. Baik teman-teman, jadi itu dia tadi pembahasan kelompok kami tentang evaluasi media pembelajaran berbasis multimedia. Dari pemaparan ini bisa kami simpulkan bahwa media pembelajaran yang baik itu bukan cuma sekedar menarik secara tampilan, tapi juga harus jelas, interaktif, dan mudah kita gunakan, serta punya kualitas audio dan visual yang mudah mendukung proses pembelajaran. Harapannya apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi bekal bersama untuk lebih bijak dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran di kelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.